Mengandalkan Tuhan artinya bertumpu pada Tuhan. Mengandalkan Tuhan artinya bersandar pada Tuhan. Bergantung pada Tuhan. Atau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengandalkan Tuhan artinya kita menaruh seluruh kekuatan kita pada tumpuan kemampuan Tuhan. Ketika kita bersandar di tembok, maka kita nggak akan mudah jatuh. Tapi waktu kita bersandar pada manusia yang lemah bisa membuat dia dan kita pun ikut jatuh. Jadi saat kita mengandalkan Tuhan, artinya kita menumpukan seluruh kemampuan kita kepada kemampuan Tuhan yang tidak pernah gagal. Namun ironisnya, walaupun kita tahu bahwa fondasi yang terbaik adalah Tuhan, tumpuan yang terbaik adalah Tuhan, namun kita masih terus sering lupa untuk mengandalkan Tuhan. Kita masih saja mengandalkan kekuatan sendiri, kepintaran sendiri, bahkan juga kemampuan manusia. Yang notabene kita bisa tahu bahwa kepintaran manusia bisa saja habis akal. Bahkan kesehatan manusia bisa saja membuat kita jatuh sakit. Bahkan kekayaan manusia bisa membuat kita juga jatuh miskin. Segala sesuatu yang ada di dunia ini akan tergoncangkan. Hanya cuma satu yang tidak tergoncangkan, yaitu Tuhan yang tidak pernah tergoncangkan. Nah, kita akan belajar bagaimana untuk kita bisa bertumpu kepada Tuhan. Ciri-ciri daripada orang yang mengandalkan Tuhan yang pertama, tidak mengandalkan kekuatan manusia. Yeremia 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kemampuan manusia terbatas, tapi kemampuan Tuhan tidak terbatas. Kehebatan manusia bisa mengecewakan, tapi kehebatan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan menegur kepada orang-orang Yehuda dalam kitab Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah. Artinya tidak ada pembelaan dari surga, tidak ada pembelaan dari Tuhan buat mereka yang mengandalkan kekuatannya, buat mereka yang mengandalkan manusia. Terkutuk artinya sia-sia belaka, gagal total, hancur mina. Buat mereka yang mengandalkan hartanya, buat mereka mengandalkan kepintarannya, buat mereka mengandalkan kesehatannya, buat mereka mengandalkan orang yang ada di sekelilingnya. Sia-sia dan gagal total. Saya teringat 16 Oktober 2022. Ketika kita memulai gereja Impact Community pertama di Moy. Kami sudah mempersiapkan segala-galanya. Saya bersama istri sudah mempersiapkan firman Tuhan yang terbaik. Karena itu ada hari perdana gereja Impact Community Indonesia. Dan hari itu ada hari ulang tahun saya. Dan semua tim sudah mempersiapkan dancer, sudah mempersiapkan musik yang terbaik, sudah mempersiapkan lighting yang terbaik, sound system yang terbaik, gedung yang terbaik. Dan satu malam sebelumnya kita sudah testing, satu minggu sebelumnya kita sudah testing bahwa semua bisa berfungsi dengan baik, air conditioner tidak mengecewakan. Tapi pada hari H, kami menggunakan gedung ini 16 Oktober, jam 8.55. Listrik padam. Lalu kami turun ke bawah untuk meminta kenapa dipadamkan listrik di gereja kita. Ibadah 5 menit lagi mau berjalan tapi dipadamkan. Kita mohon-mohon, ngemis-ngemis, minta tolong. Tidak dikasih. Tidak dipenuhi untuk lampu ini dinyalakan. Sampai semua persiapan gagal total, lumpuh total. Udah gak ada mikrofon untuk bicara, tidak ada alat musik yang bisa berfungsi.
ambil gitar kopongan, pemimpin pujian menaikkan pujian. Dan tiba saatnya saya menyampaikan firman Tuhan, berteriak, semua catatan saya sudah tidak bisa saya gunakan lagi. Tapi justru waktu kami mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan daripada listrik ini, Tuhan bekerja menjamah mereka semua yang hadir di ruangan ini. Ibadah kedua pun listrik tidak menyala. Semua pengerja berkata, bubarkan saja ibadah kedua. Buat apa lagi kita teruskan? Tapi jemaat terus masuk ke gedung ini. Sampai saya bilang, Tuhan sudah. Saya bersatu total. Ibadah hari ini sudah tidaklah bisa kita harapkan listrik menyala. Ketika istri saya menyampaikan firman Tuhan dalam keadaan lampu mati. Lalu saya berserah, Tuhan, sudah. Ini mungkin terakhir kali kita bikin ibadah. Pertama kali dan terakhir kali kita bikin ibadah. Kami menyerahkan semua sisa menit-menit, sisa 30 menit lagi. Jam 12.30 ibadah selesai, ibadah kedua selesai. Lampu menyala. Justru waktu kami mengandalkan kekuatan manusia. Kekuatan tim. Kekuatan semua yang kita miliki. Gagal total, hancur total. Waktu berserah, Tuhan aku gak mampu, lampu justru menyala. Tuhan sedang mengajarkan, jangan sombong kau. Bukan karena kehebatanmu, bukan kehebatan timmu, bukan karena latihanmu. Tapi karena aku. Hari itu tidak pernah lupa Tuhan melumpuhkan kami total. Saudara, untuk bernafas aja kita butuh mengandalkan Tuhan. Waktu COVID kemarin, beberapa teman kami menghubungi telepon terakhir dalam video call. Sambil berkata, tolong. Dengan mata belok, sesak nafas dan berkata, tolong. Susah nafas. Kami punya teman hamba Tuhan, sehat olahraga. Dia berkata begini, COVID tidak akan pernah menyentuh tubuhku. Makanya aku tidak mau divaksin. Saya buktikan bahwa COVID tidak menyentuh aku. Dia mengandalkan kekuatannya. Baru dia mengucapkan itu. 2 hari kemudian Bapak Ibu Saudara, dia mulai rasa gak enak badan. Dia mulai meriang. Dia kemudian mulai terdeteksi kena COVID. Dia coba dibawa rumah sakit penuh waktu itu Delta, bulan Juli 2022. Dan kemudian 8 hari berikutnya dia muntah darah dan dia mati. Bapak Ibu Saudara, siapa kita mengandalkan kehebatan, kesehatanmu, mengandalkan uangmu, mengandalkan pengalaman, hancur total. Seringkali manusia tunggu hancur, tunggu gagal, baru ingat Tuhan. Tapi saya mau beritahu, mari andalkan Tuhan sebelum kau hancur. Engkau tidak akan hancur. Kau justru akan mengalami kemenangan. Yang kedua, ciri-ciri daripada orang yang mengandalkan Tuhan. Hatinya tidak jauh dengan Tuhan. Hatinya melekat dengan Tuhan. Yeremia 17:5 bagian B. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripadaku. Makin kita jauh dari Tuhan, semakin kita mengalami kutuk. Tapi semakin hati kita melekat sama Tuhan, semakin kita mengalami anugerah. Kita bisa melihat seseorang itu mengandalkan Tuhan atau mengandalkan kekuatan sendiri. Apakah dihabiskan waktunya bersama dengan Tuhan?
atau dihabiskan ambisinya untuk mengejar ambisinya. Coba dianalisa waktu Anda bangun pagi, apakah Anda memulai pembicaraan dengan Tuhan atau memulai pembicaraan dengan temanmu? Dalam hari-hari yang kau lalui, apakah kau ingat Tuhan atau kau lupa Tuhan? Terakhir kali sebelum kau tutup mata, apakah kau bersyukur sama Tuhan atau justru langsung tidur karena kelelahan? Orang yang mengandalkan Tuhan, hatinya selalu ingat Tuhan. Dia selalu berdoa, berharap, mengandalkan kemampuan Tuhan. Saya melihat di dalam cerita tentang Maria dan Marta. Dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42, di mana Marta sibuk sekali melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Sampai akhirnya komplain sana, komplain sini, komplain sama kakaknya yang hanya duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Sedangkan Maria, dia dengarin suara Tuhan. Dan kemudian akhir Tuhan Yesus menegur Marta yang sibuk bekerja dan memuji Maria yang sibuk mendengarkan suara Tuhan. Lalu saya baca perikop sebelumnya, di mana dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37, Tuhan menyuruh kita untuk sibuk melayani, sibuk menolong. Lalu kenapa di perikop berikutnya Tuhan menegur Marta yang sibuk pelayanan, memuji Maria yang duduk diam? Rupanya Tuhan sedang memberikan pada kita pengertian, sebelum kau jadi Marta, kamu harus jadi Maria. Untuk mengandalkan kasihnya Tuhan, untuk menarik kasihnya Tuhan. Karena kasih itu panjang sabar, murah hati, tidak cemburu, rendah hati. Sebab kalau kamu tidak tarik kasihnya Tuhan, maka kamu penuh dengan komplain. Waktu kamu menghadapi tantangan, kamu jadi sumbu pendek. Tapi karena Maria menantikan dan mendengar suara Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka dia tidak pernah marah sama saudaranya yang komplain sama dia. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita mulai aktivitas, mari kita bicara sama Tuhan. Sebelum kita bicara sama orang lain, agar engkau gak salah bicara. Mari kita mendengarkan Tuhan sebelum kita mendengarkan media sosial atau berita-berita yang lain, agar sudah gak bimbang. Orang yang dekat dengan Tuhan, dia tidak akan pernah salah dalam keputusan perkataan dan perbuatannya. Yang ketiga, ciri-ciri daripada orang yang mengandalkan Tuhan, mempercayai sepenuhnya kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dalam terjemahan New Translation, kata mengandalkan Tuhan artinya gini, to put trust in God. Percaya sepenuhnya kepada suara Tuhan, mempercayai sepenuhnya sama Tuhan. Rupanya kata mengandalkan Tuhan itu mempercayai sepenuhnya kepada suara Tuhan, menyerahkan sepenuhnya hidup kita sama Tuhan. Maka diberkatilah orang yang mempercaya hidupnya sama Tuhan. Diberkati artinya gini, berbahagia, pasti berhasil, tidak pernah gagal, jadi maksimal, penuh dengan mujizat. Orang yang mengandalkan Tuhan diibaratkan Yeremia pasal 17 ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow. Pada waktu itu Yeremia tinggal di Timur Tengah. Dia melihat di mana padang gurun gersang, semua tanaman tandus, hanya tanaman yang berada di tepi air
yang tetap hijau. Rupanya orang mengandalkan Tuhan itu seperti di padang gurun, tapi di tepi aliran air, yang dimana Tuhan akan terus menyegarkan, dimana Tuhan akan terus menolong, dimana Tuhan akan terus menambahkan hikmat. Tadi Yesua berkata, kita kurang pintar, kita kurang kuat, kita kurang mampu. Kita butuh aliran air itu untuk kita tetap segar di padang gurun yang gersang. Saudara tahu, lebah, dia boleh terbang bebas, tapi begitu dia masuk di gelas yang isinya kopi, dia langsung terkunci di kopi tersebut. Dia berputar-putar karena lihat gelapnya kopi, gelapnya air itu. Dia coba putar-putar sampai akhirnya dia menemukan ajalnya di dalam kopi. Kenapa? Karena dia terlalu fokus pada kegelapan. Dia nggak lihat ke atas. Kalau dia lihat ke atas, tidak fokus sama kegelapannya dan kemampuannya, maka dia akan selamat. Seringkali kita ini karena gelapnya hidup ini, doa yang tidak terjawab, masalah yang bertubi-tubi, rumah tangga yang porak-poranda, membuat kita nggak lihat ke atas. Semua jalan boleh tertutup, tapi Tuhan berjanji, Dia pasti akan memberikan jalan buat kita. Langit boleh gelap, tapi Dia berjanji akan memberikan terang buat kita semua. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Raja kita. Jadi kita belajar hari ini ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan manusia. 2, hatinya tidak jauh dengan Tuhan. 3, mempercayai sepenuhnya kepada Tuhan. Saat tiada jalan, selalu ada jalan ke atas. Lihat Tuhan yang tidak pernah tinggal diam dalam situasi yang gelap dalam hidup kita.